Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku kekasih Tuhan, bila pagi ini kita dapat kembali berada di dalam satu kesempatan untuk beribadah bersama-sama, sekalipun Bapak Ibu Saudaraku masih berada di rumah kita masing-masing. Tanpa mengurangi kesungguhan kita kepada Tuhan, karena Tuhan hadir di tengah-tengah himpunan kita yang berseru dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mulai ibadah kita bersama. Bahwa pertolongan kita datang dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan ajaib tangannya dari sejak semula sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya atas genap jemaat Tuhan dalam ibadah kita yang berlangsung di tempat kita masing-masing pagi ini. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Allah Roh Kudus kiranya dicurahkan atas setiap kita yang saat ini berada di tempat kita masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya. Pada hari ini kita tetap dapat beribadah. Kita rindu mengucap syukur kepada Tuhan oleh sebab kasih-Nya yang melimpah dalam hidup kita. Hanya dekat Allah saja rasa tenang hatiku. Di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Sertai
kerinduan kami Tuhan, mendekat dalam hadirat-Mu, ada dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, hari ini memuliakan nama-Mu dengan segenap hati kami. Sebab di dalam hadirat-Mu ada kekuatan baru. Di dalam hadirat-Mu ada kedamaian. Di dalam hadirat-Mu ada perlindungan penuh atas hidup kami. Hari ini kami mau menggunakan mulut kami, lidah bibir kami, tubuh kami, bersungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Setiap jemaat yang rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, katakan amin. Shalom kekasih Tuhan. Haleluya. Aku ini pahlawan. Mari pada hari ini kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Sebab Dia Allah yang dahsyat. Bersama-sama pujikan dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allah yang dahsyat, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Allah kita, Allah yang dahsyat. Sebab apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, yang tidak pernah didengar oleh telinga kita, bahkan yang tidak timbul dalam hati kita, itu yang disediakan Tuhan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang
kasih, ini tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik bagi nama Tuhan. Kita akan persiapkan persembahan kita, dan saya mohon kepada Bapak Dedi untuk berdoa, memimpin kita dalam doa. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita berdoa. Bapa yang terkasih, terima kasih ya Bapa, pada pagi hari ini Yesus, Kau izinkan kami untuk memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Kini tiba saatnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau Yesus, baik itu persembahan untuk perpuluhan, persembahan untuk berkat ya Bapa, juga untuk persembahan untuk pembangunan ya Bapa. Tolong Tuhan berkati dan kuduskan Bapa persembahan kami ini, biarlah persembahan ini berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita berikan persembahan kita dengan penuh sukacita. Kami dapat beribadah pada hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati setiap kami, dan pada pagi hari ini kami persembahkan persembahan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang memberkati setiap jemaat-Mu, setiap tangan-tangan yang memberi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, tiba saatnya kita mendengarkan sabda firman Tuhan. Firman-Nya yang menjadi pelita hidup kita. Firman-Nya yang menerangi hidup kita. Mari kita bersama mengikut Tuhan dengan setia. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku
Shalom, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan. Puji nama Tuhan, hari ini bersama-sama kita bisa kembali beribadah. Walaupun masih ibadah di rumah masing-masing, tapi mari kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena penyertaan, kasih, perlindungan Tuhan senantiasa ada dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk bersama-sama kita akan belajar akan firman Tuhan. Dan mari kita berdoa mohon kekuatan Tuhan untuk kita boleh menerima firman-Nya. Kami bersyukur Bapa, hari ini kembali kami boleh datang untuk berbakti, beribadah kepada Tuhan. Walaupun masih kami beribadah di rumah masing-masing, tapi kami bersyukur, berterima kasih oleh karena kemurahan Tuhan, berkat Tuhan yang senantiasa ada melimpah dalam kehidupan kami. Maka pujian yang kami telah naikkan, kami persembahkan, kami haturkan kepada Tuhan. Biarlah Engkau saja Tuhan kami yang diagungkan, dimuliakan. Terima kasih Bapak, dan sebentar kami rindu untuk mendengar firman Tuhan. Mari Bapak, Engkau yang sudah hadir di tengah-tengah kami masing-masing, dimanapun kami boleh berada, maka Engkau yang sudah hadir itu akan memberkati kami dengan firman-Mu, menguatkan kami, mengajar kami dengan firman-Mu, sehingga hidup kami senantiasa tetap terus berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Maka Bapa, Roh-Mu yang kudus kami perlu untuk menolong kami, untuk kami mengerti lebih jauh, lebih dalam akan firman Tuhan, sehingga semua kami juga dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dengan setia. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, dan semua kami jemaat Tuhan, dimanapun kami boleh berada, kami semua yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, berdoa, dan kami siap menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan. Hari ini kembali kita boleh beribadah kepada Tuhan, dan mari bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan yang pagi ini. Firman Tuhan saya ambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-8, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-30. Perikop ini kita akan belajar bersama-sama, tapi tidak semua ayat nanti kita akan kupas, tapi beberapa ayat nanti yang akan menjadi pembelajaran kita pada hari ini. Jemaat yang terkasih, dari Roma 8 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-30 ini, kita semua mendapat gambaran betapa Paulus menasihatkan kepada jemaat yang ada di kota Roma. Paulus menasihatkan betapa kemuliaan yang dijanjikan, yang akan diberikan kepada orang-orang percaya itu adalah kemuliaan atau kebaikan yang begitu sempurna. Maka kata firman Tuhan dalam bagian ini mengatakan kepada jemaat pada waktu itu bahwa penderitaan zaman ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada setiap kita. Dan Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita boleh tahu dan kita boleh sadar akan keberadaan kita di dalam dunia ini, maka kenyataan yang tidak pernah bisa kita elakkan itu adalah kenyataan bahwa semua kita manusia yang hidup dalam dunia ini adalah semua kita tidak bisa memilih tentang dua hal. Baik itu kita memilih tentang yang namanya suka atau kita hanya memilih dengan yang namanya duka. Dua hal ini yaitu suka dan duka itu menjadi bagian di dalam hidup kita. Suka dan duka itu adalah bagian yang tidak pernah bisa terelakkan di dalam setiap kehidupan kita. Maka hal ini penting untuk kita mengerti supaya ketika kita mungkin mengalami yang namanya duka cita atau mengalami yang namanya penderitaan, kekecewaan, mungkin semua kita mengalami yang namanya kejatuhan, maka duka cita itu tidak akan kemudian menghilangkan sukacita kita. Dan semua kita tahu bahwa hari-hari ini Bapak Ibu jemaat yang terkasih, semua kita bahkan hampir seluruh dunia
mengalami dampak pandemi dari COVID-19. Dunia begitu mengalami yang namanya kekecewaan, ketakutan, kecemasan yang luar biasa. Bahkan kalau kita boleh mengatakan dunia sedang berduka. Tetapi saya berdoa semua kita di dalam masa-masa ini, masa duka cita, masa yang kita mengalami kekecewaan, ketakutan, kita tidak pernah akan kehilangan sukacita. Semua kita tidak kehilangan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Mengapa tadi ayat yang ke-18 dari Roma pasal 8 mengatakan bahwa sebab Paulus yakin katanya penderitaan zaman ini itu tidak pernah sebanding dengan kemuliaan, dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang Tuhan akan nyatakan kepada setiap kita. Maka di tengah-tengah duka cita, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah mungkin kecemasan, kekhawatiran yang kita alami sekarang ini, mari kita nggak perlu kehilangan sukacita. Karena firman Tuhan mengatakan kemuliaan yang kita akan terima, kemuliaan yang Tuhan janjikan kepada kita itu jauh lebih besar. Itu jauh begitu sempurna jika dibanding dengan duka cita, kekecewaan, penderitaan, tantangan, problem, masalah kehidupan yang hari-hari ini mungkin kita alami. Maka bersama-sama setiap kita jemaat yang terkasih, mari di masa-masa ini kita mengerti bahwa kemuliaan yang Tuhan janjikan itu melebihi semua penderitaan yang kita alami. Kemuliaan yang kemudian kita mengerti itu adalah bagian hidup kekal yang Tuhan akan berikan kepada kita, itu jauh melebihi apa yang kita alami sekarang. Kemuliaan, kehidupan kekal, keselamatan yang Tuhan telah beri kepada kita, itu jauh melebihi dari apa yang kita alami sekarang ini. Maka kalau duka cita sekarang kita hadapi hari-hari ini, maka saya berdoa semua kita tidak kehilangan sukacita di dalam Tuhan. Ada amin? Semua kita tetap punya damai dan sejahtera. Sebab penderitaan zaman ini tidak pernah bisa sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada semua kita. Itu yang pertama yang pagi ini kita boleh pelajari. Mari semua kita di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi, di tengah-tengah situasi global yang begitu mencekam hari-hari ini, mari saya berdoa, mari semua kita jangan kehilangan sukacita, jangan kehilangan damai sejahtera. Gak apa-apa mungkin pekerjaan menurun omsetnya, gak apa-apa mungkin kita gak bisa berpergian, kita gak bisa pergi kemana-mana karena ada pembatasan yang dilakukan pemerintah, gak apa-apa. Tapi kita akan tetap memiliki sukacita, memiliki kebahagiaan yang besar. Karena kemuliaan Tuhan itu dijanjikan akan dinyatakan kepada hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu semua yang terkasih, di balik duka cita yang kita alami hari-hari ini, ada sukacita yang begitu besar yang Tuhan nyatakan. Kalau kita membaca bagian-bagian berita-berita online, maka dampak positif daripada COVID-19 ini, karena ada lockdown, ada PSBB, ada PKM yang dikerjakan di kota Semarang, maka riset membuktikan udara di dunia semakin bersih, tambah bersih. Nah, ini memunculkan di tengah-tengah duka cita, ada sukacita yang besar yang Tuhan berikan. Di tengah-tengah mungkin kita terbatas untuk melakukan sebuah kegiatan di luar rumah kita. Sukacitanya adalah kita bisa menikmati banyak waktu dengan keluarga.
Kita bisa menikmati banyak waktu sukacita bercengkrama. Kita boleh ngobrol dengan keluarga kita. Itu sukacita. Maka saya yakin dan percaya bahwa di tengah-tengah duka cita, di tengah-tengah ketakutan, kekhawatiran kita, ada sukacita yang tetap Tuhan berikan kepada kita. Karena kita semua tahu dalam bagian ayat-ayat berikutnya, kalau kita membaca Roma 8 ini, bagian ayat 28, ayat yang terkenal yang mungkin kita hafal, dikatakan Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Pekerjaan tangannya yang ajaib itu terus bekerja dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan itu tidak memilih-milih lokasi, tidak memilih-milih segmen atau musim kehidupan kita. Firman Tuhan berkata dia bekerja dalam segala sesuatu. Everything, semua Tuhan bekerja. Maka di tengah-tengah duka cita, di tengah-tengah tantangan, problem, ketakutan yang kita hadapi, Dia adalah Allah yang bekerja. Dia adalah Allah yang senantiasa ada dan turut bekerja bersama-sama dengan kita. Dan puji nama Tuhan Bapak Ibu yang terkasih, pekerjaan Allah itu di dalam segala sesuatu itu, kelanjutan ayat ini mengatakan untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan sukacita, untuk mendatangkan kemuliaan, untuk mendatangkan kemenangan. Maka Bapak Ibu semua nggak perlu kita kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, karena Allah turut bekerja, tetap bekerja dan akan terus bekerja dalam sepanjang hidup kita untuk mendatangkan kebaikan, mendatangkan kemenangan. Bagian berikutnya, kalau saya boleh mengutip bagian Allah, ayat yang berikutnya, ayat 31 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini, kata Paulus dalam bagian-bagian penutup pasal 8 ini. Dikatakan bahwa sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini. Penderitaan mungkin, duka cita mungkin, tantangan mungkin. Kata Paulus, jika Allah di pihak kita, jika Allah bersama kita, jika Allah turut bekerja bersama dengan kita, dikatakan siapakah yang akan melawan kita? Tentu jawabannya adalah tidak pernah akan ada yang bisa melawan kekuatan dan kuasa Allah. Maka Bapak Ibu jemaat yang terkasih dimanapun kita boleh berada, saya sadar saya ikut merasakan apa yang Bapak Ibu semua rasakan. Kita semua mungkin takut, khawatir, kita cemas, mungkin tentang keberadaan kesehatan, mungkin keberadaan tentang kondisi usaha, perekonomian dan sebagainya. Tapi dengan yakin pada hari ini firman Tuhan menyampaikan kepada kita, tadi di awal saya katakan, penderitaan, ketakutan, mungkin duka cita yang kita alami hari-hari ini tidak pernah sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan janjikan. Dengan kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan di dalam hidup kita. Kenapa? Karena tadi Tuhan berkata juga bahwa Dia adalah Allah yang senantiasa bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, mendatangkan kemuliaan, mendatangkan yang namanya kemenangan. Dan semua kita tahu, Dia bisa merubah ratapan menjadi tari-tarian. Allah sanggup mengubah air mata menjadi sukacita yang sungguh luar biasa. Sebab Dia adalah pribadi Allah yang senantiasa turut bekerja di sepanjang kehidupan kita. Maka jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun kita boleh berada, mari bersama-sama kita merenungkan
betapa Allah kita itu adalah Allah yang berkuasa. Dia pribadi yang Immanuel, yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Dia pribadi yang menyertai, memperlengkapi, melindungi, memproteksi setiap kehidupan kita. Maka tidak saya panjangkan renungan pada hari ini. Mari di tengah-tengah duka cita itu ada sukacita yang terus Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kekalutan, mungkin kekalahan yang kita alami. Percayalah, firman Tuhan berkata, Dia turut bekerja. Dia pribadi Allah yang senantiasa bekerja di sepanjang kehidupan kita. Dan pekerjaan tangannya itu senantiasa akan melahirkan kemenangan. Amin. Pekerjaan Tuhan akan senantiasa memunculkan, melahirkan kebaikan. Melahirkan damai sejahtera. Melahirkan sukacita yang tak terbatas itu. Dan itulah berkat yang bersama-sama kita akan nikmati. Maka Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah kondisi ini, dunia yang seakan-akan berduka hari-hari ini, dunia yang seakan-akan sedang mengalami duka cita yang begitu mendalam karena pandemi COVID-19 ini. Saya berdoa semua kita tidak kehilangan sukacita. Kita tidak kehilangan damai sejahtera. Kenapa? Karena semua kita tahu Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa, minta kekuatan Tuhan. Bapak Surgawi, hari ini kami bersyukur untuk apa yang Tuhan nyatakan kepada kami. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan boleh perdengarkan, firman Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan kepada kami. Kami sadar, kami tahu Tuhan Yesus, ada banyak kekalutan, ada banyak duka cita, ada banyak ketakutan yang kami hadapi hari-hari ini. Tapi kami percaya dan kami tahu Tuhan turut bekerja. Tuhan senantiasa bekerja. Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami dan Tuhan sanggup mengubahkan duka cita itu menjadi sukacita. Tuhan mengubahkan kekalahan kami, mungkin kejatuhan kami hari-hari ini menjadi kemenangan gilang gemilang. Sebab kami tahu jika Allah di pihak kami, maka siapakah lawan kami. Dan Tuhan berkata segala perkara dapat kami tanggung dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Bila firman-Mu ini boleh Tuhan meteraikan dalam hati dan hidup kami, untuk senantiasa jadi kekuatan buat kami, untuk menjadi suluh pelita bagi hidup kami. Untuk kami terus berjalan di tengah situasi yang tidak menentu ini, kami terus yakin dan percaya bahwa Allah turut bekerja untuk setiap kami. Berkati semua jemaat Tuhan dimanapun kami boleh berada, di rumah kami masing-masing kami percaya kemurahan Tuhan, kasih Tuhan senantiasa ada dan menyertai kehidupan kami. Kau berkati keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Berdoa untuk semua pekerjaan jemaat Tuhan, Kau berkati walaupun hari-hari kami tahu ada dampak ekonomi yang begitu luar biasa, tapi kami tahu Tuhan tetap akan buka jalan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, berkati Engkau melindungi kami, dalam kami boleh melakukan segala aktivitas kami, perlindungan tentara Allah yang maha tinggi itu menaungi kami, sehingga dimanapun kami boleh berada, kuasa Allah boleh menjagai setiap kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Kami berdoa bersyukur menerima semuanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku kekasih Tuhan, sebelum kita bersama-sama menaikkan doa syafaat, saya ingin menyampaikan atau menginformasikan beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa tetaplah Bapak Ibu Saudaraku bersabar. Sudah banyak orang, saudara-saudara kita yang merindukan kapan Pak boleh ibadah di gereja lagi dan seterusnya. Kita harus bersabar, kita harus patuhi himbauan pemerintah yang pasti demi kebaikan kita bersama maupun orang lain. Jadi kita bertanggung jawab terhadap hal itu. Jadi tetaplah bersabar, tinggal di rumah, tetap rajin cuci tangan yang bersih, dan juga kenakan masker bila kita keluar rumah.
Itu himbauan yang baik buat kita. Dan saudaraku, yang kedua ingin saya sampaikan bahwa minggu depan tanggal 17 Mei kita sebetulnya sedang berhari jadi atau berulang tahun gereja kita. Tepatnya 16 Mei. Tapi kita satukan sekaligus tanggal 17 sebagai hari ibadah kita bersama, dan itu merupakan pengucapan syukur kita karena Tuhan sudah memelihara gerejanya, menyertai gerejanya, kita semua yang memasuki tahun ini adalah tahun yang ke-30. Jadi ulang tahun gereja yang ketiga dasawarsa. Maka saya berharap minggu depan kita pun akan dapat kembali beribadah. Secara khusus kita akan berdoa syafaat, mensyukuri akan perjalanan gereja Tuhan yang sudah mencapai kesekian puluh tahun tersebut. Itu yang kami sampaikan. Lalu pada tanggal 21 Juli, itu hari Kamis, 21 Mei maksud saya, 21 Mei itu jatuh pada hari Kamis. Itu kita mengadakan ibadah khusus, yaitu kenaikan Kristus ke sorga, kenaikan Isa Al-Masih. Dan dalam kesempatan tersebut kita juga mengadakan perjamuan kudus. Jadi beberapa hal tersebut perlu kita ketahui. Lalu selanjutnya biasanya kita merayakan hari doa 10 hari Pentakosta. Hari doa 10 hari Pentakosta tersebut itu setelah hari kenaikan. Kami berharap juga hari-hari itu banyak kita berdoa kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Kita sangat membutuhkan Roh Kudus untuk memenuhi kehidupan kita semua. Demikian yang perlu kami tambahkan dalam kesempatan yang penuh berkat Tuhan ini. Silahkan Bapak Ibu Saudaraku untuk menyimak dan mencatat dengan baik serta mengikutinya dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekarang mari kita satukan hati untuk kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang maha kasih dan penuh rahmat, kami saat ini secara khusus menyatukan hati kami ya Tuhan. Pada hari ini kami menyatukan hati terus berdoa, memohon anugerah daripada Tuhan. Kiranya Bapa, situasi yang sedang dialami bangsa kami dan juga bangsa-bangsa lain karena pandemi ini, semua anak-anak Tuhan tetap diberi kekuatan oleh Bapa untuk kami mampu menghadapi segala situasi ini. Dan kami juga tetap percaya bahwa mujizat Tuhan itu masih terjadi. Maka bila ada di antara umat Tuhan yang sakit, anak-anak Tuhan yang mengalami gangguan kesehatan, bilur-bilur Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan sakit penyakit kami. Kami sangat percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan baik itu yang statusnya ODP, PDP maupun yang sudah positif. Kami sangat percaya Tuhan sanggup melakukan penyembuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus mendoakan untuk para ahli yang sedang meneliti, mencari bagaimana ditemukannya obat maupun vaksin untuk bisa nantinya dipergunakan untuk menangkal penyakit ini. Kiranya Tuhan terus memberi pertolongan dan hikmat kepada mereka, sehingga usaha mereka tidak sia-sia dengan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk para tim medis yang ada di garis depan, mereka merawati orang-orang yang sakit karena pandemi ini. Kiranya Tuhan perisai bentengi lingkungi mereka. Proteksi-Mu yang sempurna itu membuat mereka tetap dapat bekerja dengan baik dan tidak tertulari oleh penyakit yang sedang ditangani mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun saja berada. Pakailah kami Tuhan di hari-hari sedemikian untuk tetap menjadi terang Tuhan di tengah kegelapan. Berperan sebagai pembawa kabar baik. Berperan sebagai pembawa penghiburan surgawi. Dan berperan untuk mendemonstrasikan kasih Allah dan kuasa Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah situasi ini.
Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami pun berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami, yang dimana Tuhan terus berupaya untuk menanggulangi apa yang sedang dialami oleh bangsa ini. Berikan kepada mereka hikmat, berikan kepada mereka kebijaksanaan untuk bisa mengambil kebijakan-kebijakan dalam menangani dan menanggulangi keadaan bangsa ini dari berbagai krisis yang sedang terjadi. Kami percaya kalau Tuhan yang memberi hikmat, maka mereka akan dimampukan untuk itu. Dan biarlah bangsa kami tetap damai, aman, sejahtera. Terpujilah nama Tuhan. Inilah Bapa doa kami, dan Engkau yang menyempurnakan permohonan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan semua itu. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudaraku, mari sekarang kita arahkan hati terus kepada Tuhan dan tengadahkan tangan kita untuk menyambut berkat-berkat Bapa sebelum kita akhiri ibadah kita. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dimanapun kau berada. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan dan Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan engkau akan terus naik dan bukan turun. Allah damai sejahtera menguduskan roh, jiwa dan tubuhmu seluruhnya, dan hidupmu terpelihara sempurna tanpa celah. Sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa urapan Allah Roh Kudus, kiranya terus menyertai kehidupan setiap kita. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali untuk menyongsong kita semua. Haleluya. Semua kita berkata, amin.